Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di wilayah 7, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, ada di SMA khususnya, yang saat ini sedang menikmati masa-masa yang berubah ya sebetulnya, tetapi sampai saat ini sudah masuk ke tahun ajaran baru di bulan ketiga, hampir selesai. Ternyata di antara Bapak Ibu yang saya banggakan masih saya lihat ada gejala kesulitan di dalam membuat perencanaan pembelajaran. Nah, ini saya sebagai pengawas mengajak kepada kita semuanya, jangan dibuat kepalanya menjadi tambah pusing, nanti cepat tua. Maka saya akan membantu Bapak Ibu untuk membuat sebuah perencanaan dengan mudah, dengan cepat, dan juga enjoy. Apa kok bisa mudah, kok bisa enjoy Bapak Ibu? Intinya kita harus belajar bersama Bapak Ibu ya. Untuk itu, karena saya sudah mengamati banyak rencana pelaksanaan pembelajaran yang kurikulumnya sudah merdeka, namun gurunya belum merdeka karena masih terjajah Bapak Ibu, dan rasanya masih sulit di dalam menyiapkan RPP secara mandiri. Walaupun ada, biasanya hanya sekedar copy paste tanpa diedit dan juga tidak disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ada cara yang lebih mudah sekali ketika kita membuat perencanaan pembelajaran. Bagaimana langkah mudahnya Bapak Ibu? Ikuti trik saya sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus siapkan namanya format RPP-nya Bapak Ibu. Misalkan ini saya punya format dari SMA Negeri 1 Banjaragung. Mata pelajarannya misalkan matematika. Kelasnya 10, materi pokoknya adalah bilangan. Kompetensinya mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pecahan. Alokasinya 9 jam. Yang pertama Bapak Ibu harus siapkan bahwa di dalam RPP itu komponen utamanya ada 3 ini yang harus tidak boleh hilang. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian pembelajaran. Lah, dari 3 hal inilah yang inti pokok dari RPP itu Bapak Ibu. 3 pokok inti ini adalah tujuan, langkah, dan penilaian. Ini adalah inti pokok dari sebuah RPP. Nah, untuk modul pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu nanti tinggal kembangkan saja. Tetapi inti pokoknya ada 3 ini harus ada ya Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Nah, terus ketika kita sudah punya semacam blanko ini Bapak Ibu, maka kita harus buka capaian pembelajaran atau CP kita ya. Saya hanya contohkan, misalkan saya punya CP matematika, misalkan saya kasih contoh. CP ada fase E di SMA itu, fasenya E Bapak Ibu, yang kelas 10 ya. Misalkan adalah pada akhir fase E peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat berperangkat termasuk bilangan pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret. Nah, ini harus kita pecah menjadi beberapa tujuan Bapak Ibu. Dari CP ini kita pecah menjadi tujuan. Saya misalkan begini Bapak Ibu. Ini bunyinya sama ya. Pada fase E bla 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 bla, ini kalau ditulis ini sama. Lah, ketika Bapak Ibu sudah ada CP-nya itu, CP ini harus kita pecah menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini misalkan saya memecahnya menjadi beberapa komponen yang saya beri warna berbeda ini. Misalkan intinya di dalam tujuan alur tujuan pembelajaran itu ada kompetensi dan ada ada konten. Ada kompetensi dan ada konten. Nah, di sini kompetensinya ini namanya Bapak Ibu, ini kompetensinya. Kontennya adalah ini sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini satu Bapak Ibu.
Kemudian kedua juga sama, menggunakan barisan dan deret. Menggunakannya adalah kompetensinya, barisan dan deret itu adalah kontennya. Kemudian ini juga begitu, menggunakan sistem persamaan linear dan parabol ini ada konten dan ada kompetensinya. Jadi kita ambil beberapa tujuan pembelajaran, ini kita ambil jadikan satu mata pelajaran. Nanti tinggal kita tentukan aja JMP-nya ini adalah sesuai dengan kita perkirakan waktu yang tersedia gitu Bapak Ibu ya. Lah, maksud saya cara membuat RPP yang mudah Bapak Ibu. Saya contohkan, ini saya hanya ambil satu aja dulu dari CP ini. Misalkan yang merah ini, mengenerasi sifat bilangan berpangkat dan eksponen. Sama dengan yang ada di sini tadi, tak tulis di blanko ini tadi. Mengenerasi bilangan berpangkat dan pecahan. Lah, setelah ini sama Bapak Ibu, alatnya untuk membuat ini supaya tidak pusing Bapak Ibu buka internet ya. Kita buka internet pakai Chrome bisa. Misalkan saya menggunakan Chrome ini. Kemudian Bapak Ibu tulis di pencarian itu adalah edu AIDE. Edu AIDE, Eduaide. Nah, setelah Eduaide kita enter Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini alat untuk mempermudah kita dalam membuat seperangkat pembelajaran. Ini kita sebut sebagai asisten Bu Bapak Ibu ya, asisten guru. Jadi di saat ini guru itu punya asisten, tidak hanya dosen ya. Asistennya canggih lagi. Nah Bapak Ibu upayakan masuknya dengan menggunakan akun Belajar ID ya. Kalau Bapak Ibu masuknya pakai akun Google biasa, nanti akan ada kendala. Saya sarankan masuknya pakai akun Belajar ID. Saya coba masuk dengan continue with Google, tapi saya pilih dengan akun belajar saya. Akun belajar saya ini misalkan. Nah setelah itu maka akan muncul bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nah bahasa Inggris ini Bapak Ibu mungkin kalau orang bahasa Inggris gampang, orang-orang Inggris bisa, tapi kalau kita biasanya agak kurang familiar gitu ya, maka kita caranya rubah bahasanya. Caranya ngerubah, klik di tempat yang kosong ini dengan klik kanan, gantilah bahasanya terjemahkan ke Indonesia. Kalau kita klik maka bahasanya langsung berganti bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kemudian cara menggunakannya Bapak Ibu, cara menggunakannya kita urut dari atas. Kita mau membuat konten pembelajaran. Misalkan tadi saya mata pelajarannya kan matematika tadi ya. Ini kan matematika. Maka kelasnya 10 saya tulis di sini. Diklik dipilih matematika. Nah, gitu klik matematika. Kelasnya kelas 10. Kelas 10 ini kelas 10, ini kelas 11 dan seterusnya 12. Ini kalau sarjana, kalau ini untuk SMP, ini kelas SD dan seterusnya. Sesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi urut dari atas, sampingnya baru ke bawah. Kemudian saya mau membuat perencanaan Bapak Ibu. Ketika mau membuat perencanaan, maka kliknya perencanaan. Kemudian pilih yang Bapak Ibu pengenkan adalah mau membuat benih. Ini di sini ada keterangannya. Menghasilkan garis besar rencana pembelajaran gitu. Kalau Bapak Ibu pengen tujuan yang lain, misalkan membangkitkan rasa ingin tahu, tingkatkan minat dan pertahanan prestasi pelajar, silahkan di sini. Atau mungkin apa yang pengen dikatakan oleh siswa di sini silahkan. Atau di sini ada target pembelajaran dan kriteria keberhasilan ada di sini. Bapak Ibu coba-coba dengan menggunakan menu-menu ini. Atau rencana 5E. Atau rubriknya boleh. Rencana satuannya boleh di sini Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu. Misalkan kita mau membuat rencana satuan pembelajaran. Coba ya, kita klik satu saja. Lah, topiknya ini Bapak Ibu. Topiknya ini kita isi dengan yang ada di alur tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama tadi, mengenerasi sifat ini misalkan. Kita kopikan di sini. Jadi yang ada di alur tujuan pembelajaran ini, kita kopikan Bapak Ibu. Misalkan saya copy yang merah ini, Ctrl C gitu ya. Kemudian ditempel di sini Bapak Ibu. Nah, Ctrl V.
Maka kalau kita klik yang warna hijau ini untuk membuat, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah dibuatkan kelas siswa 9-10. Tujuannya ada, materi pembelajarannya ada Bapak Ibu. Rencana pembelajaran pertemuan satunya ada, pertemuan duanya ada, dan seterusnya. Ini kalau membuatnya keseluruhan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen membuat hanya hanya benihnya saja Bapak Ibu, hanya garis besarnya saja, Bapak Ibu kliknya ini. Klik di sini, terus tarik ke bawah hijaunya ini. Maka akan dibuatkan RPP yang berupa satu pertemuan besar gitu Bapak Ibu. Maka hasilnya ada di bawahnya Bapak Ibu. Nah, di sini dibuatkan Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian langkah pembelajarannya sudah ada gitu Bapak Ibu. Kemudian penilaiannya sudah ada gitu. Kan tinggal copy, tempelkan di tempat kita tadi sudah jadi Bapak Ibu. 5 menit jadi. Artinya Bapak Ibu, kalau ini aktivitas tujuannya tadi sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa copy di sini misalkan. Misal tujuan pembelajarannya bla 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 bla. Tak copy. Potong, Ctrl C, masuk ke tempatnya tadi. Nah, tujuannya di sini Bapak Ibu. Klik enter, Ctrl P. Jadi Bapak Ibu. Kemudian langkah pembelajaran juga gitu Bapak Ibu. Kita ambil dari sana tadi, langkahnya apa? Langkah pembelajaran. Tinggal copy aja Bapak Ibu. Aktivitas pengetahuan awalnya apa? Pengajaran langsungnya apa? Bapak Ibu boleh bahasanya disesuaikan dengan bahasa Ibu, boleh disederhanakan sesuai Bapak Ibu, boleh, atau sesuaikan maunya Ibu, boleh. Tapi ini kan istilahnya sudah ada contohnya gitu ya. Sudah ada contohnya bagaimana aktivitas pembelajarannya, bagaimana pembagian waktunya, sudah ada. Sehingga Bapak Ibu lebih mudah dalam membuat RPP tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu pengen membuat penilaian, boleh. Untuk membuat penilaian, kliknya di sini Bapak Ibu. Membuat penilaian. Ini tadi hanya contoh, caranya seperti itu. Sekarang kalau bagaimana membuat penilaian. Misalkan tadi contohnya siswa tujuan pembelajarannya misalkan tadi dikatakan bahwa siswa memahami konsep tanda dasar bilangan berpangkat. Maka ini kita copy Bapak Ibu. Copy. Kita mau membuat alat ukur tentang itu gitu ya. Tentang alat ukur yang mengukur ini. Maka caranya kita klik pembuat penilaian gitu ya. Penilaiannya tujuannya apa? Kita copy di sini, Ctrl V gitu ya. Kelasnya masih sama, bentuknya tinggal pilih. Mau pilihan ganda, mau benar salah, mau jawaban singkat, mau bagian kosong yang diisi atau mencocokkan atau karangan. Bapak Ibu tinggal pilih baru nanti kita hasilkan. Misalkan kita mau membuat pilihan ganda, klik di sini Bapak Ibu, hasilkan pertanyaan, maka sudah dibuatkan pertanyaan di sini Bapak Ibu. Ini tandanya berproses Bapak Ibu. Nah ini pertanyaannya. Pertanyaan memadukan hasil dari 3 peringkat 4 atau ini 3 pangkat 4 sebetulnya ya. Kalau nggak sesuai maka disesuaikan aja. Ini bahasanya robot soalnya ya. Nanti disesuaikan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hanya cara bagaimana kita membuat pertanyaan yang mudah. Membuat RPP dengan cepat. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing Bapak Ibu. Hanya tinggal menyesuaikan saja. Kalau kita mau menggunakan itu, mengedit bisa. Ini untuk ngeditnya. Ini untuk menambahkan pertanyaannya di sini. Boleh kan jadi pertanyaan di sini kan. Nah, jadi sini. Nanti tinggal copy gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu nanti telusuri mesin ini. Kemudian ada juga asisten di sini Bapak Ibu. Asisten ini adalah oke. Asisten ini gunanya untuk kita bertanya. Apapun pelajaran kita, atau apapun materi kita, apapun yang membuat kita sulit Bapak Ibu, dia sudah mau bisa menjawabnya Bapak Ibu. Misalkan contoh. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan dari murid Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan dari murid Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu
bisa bertanya pada asistennya ini. Misalkan tentang apa yang Bapak Ibu ditanya kepada oleh siswa, Bapak Ibu boleh bertanya di situ. Apakah obrolan ini juga bisa? Misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan apa Bapak Ibu yang jadi obrolan? Tulis di sini. Misal Bapak Ibu misal mau mau bertanya tentang ilmu yang anak siswa bertanya tapi kita nggak bisa jawab. Boleh tanya di sini. Apa itu rangka misalkan? Nah, atau gunanya rangka yang gampang kita cek ya. Guna rangka manusia. Maka kita klik di sini Bapak Ibu, jawabnya sudah ada di situ. Nah, kan enak ya Bapak Ibu. Itu hanya sekedar contoh, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang sulit ya silakan tanya ke sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak penjelasannya, panjang sekali sampai sana. Tinggal kita copy, geser, tempel ke mana yang kita mau gitu Bapak Ibu. Lah, hasil-hasil ini tadi bisa kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan, menunya ada disimpan di sini. Kasih nama dulu baru nanti disimpan. Jadi Bapak Ibu, AI EduAid ini Bapak Ibu, ini membantu kita sebagai asisten. Membantu kita dia sebagai asisten untuk bisa membuat perencanaan, membuat objek informasi, praktek mandi, pembelajaran dan sebagainya. Contoh lain misalkan Bapak Ibu mau membuat proyek misalkan. Nah, di sini ada menu proyek kan Bapak Ibu. Ada menu proyek. Kita cari Bapak Ibu. Bagaimana membuat proyek Bapak Ibu. Bagaimana membuat proyek kita lihat di sini Bapak Ibu. Silabus pemula, garis buletin, pengumuman kelas, aksi kesehatan, produktivitas, berarti di sini tadi tentang pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran ini. Maka ada di situ ada pembelajaran proyek Bapak Ibu. Nah, klik di sini. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan di satuan pendidikan kita akan mengadakan proyek pembelajaran di semester ini adalah tentang apa? Temanya tentang gotong royong misalkan. Lah, Bapak Ibu bisa tuliskan ini caranya dengan mata pelajarannya apa. Misalkan terkaitnya, misalkan dengan sosial juga nggak apa-apa. Kalau gotong royong berarti sosial ya. Kelasnya misalkan kelas 10 tadi tetap ya berarti ya. Nah, Bapak Ibu mau membuat proyeknya, maka diklik di sini. Perencanaan berbasis proyek tadi. Mana tadi Bapak Ibu? Di sini tadi ya. Oh, di sini. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, diklik di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, judulnya proyek apa? Misalkan meningkatkan gotong royong siswa. Oh, gotong royong tulisannya harus benar ya Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Gotong royong siswa di masyarakat sekitar misalkan. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak itu nanti membuat proyek itu Bapak Ibu, enak gitu, apa yang harus kita lakukan, tinggal klik tambah ke ruang kerja. Otomatis dia sudah ngetik Bapak Ibu di bawah sana. Ketika ini berputar ini berarti dia langsung mikir Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata di jalan dia udah jalan. Nah, ini judulnya proyek membangun gotong royong siswa di masyarakat sekitar. Deskripsi proyek bertujuan bla 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 bla. Langkah proyek bla 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 bla. Minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya. Enak Bapak Ibu. Minggu kedua sudah ada, evaluasinya bagaimana, minggu ketiganya bagaimana, sudah ada. Apa hasilnya yang diharapkan? Sudah ada juga di sini. Jadi Bapak Ibu ketika membuat proyek nggak sulit lagi Bapak Ibu. Sudah terbayang di sini apa yang harus kita lakukan sebagai guru sudah nampak lagi. Nah, termasuk kalau saya lihat di RPP Bapak Ibu itu ada yang membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran masih bingung. Ini bisa membantu Bapak Ibu. Bagaimana membuat kriteria ketuntasan pembelajaran? Kita klik di perencanaan Bapak Ibu. Di situ ada rubrik Bapak Ibu. Maka kita pilih rubriknya. Misal, contoh, saya mau membuat kriteria ketuntasan dari pelajaran apa misalkan ya. Kita ya kalau di sini tadi misalkan tak contohkan apa ya, fisika gitu misalkan, atau kimia gitu, kelasnya sama gitu.
Saya mau membuat rubriknya apa, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan bisa menghasilkannya sendiri nanti setelah kita topik isinya apa, kata kuncinya apa. Karena saya kemarin melihat ada Bapak Ibu salah satu guru yang membuat rubrik bagaimana kriteria ketuntasan dalam pembelajaran itu, maka saya sudah coba Bapak Ibu. Misalkan sini KKTP fisika misalkan. Saya lihat misalkan. Nah, di situ kita tinggal lihat anak itu dikatakan sukses. Sukses itu apa? Misalkan menerapkan prinsip pengukuran dan menyajikan hasil pengukuran besar fisik dengan menggunakan peralatan dan teknik tepat. Maka rubriknya sudah dibuatkan di sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Enak jadi Bapak Ibu. Ketika kita tadi misalkan kembali lagi pada matematika tadi, saya coba ya. Ketika di matematika tadi ada tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah dibuat tujuannya misalkan apa di Eduide yang atas sendiri tadi. Saya hapus ini ya, tak tutup. Saya melihat kontennya tadi yang dibuat tadi misalkan. Ketika tujuan adalah memahami konsep eksponen dasar perbilangan berpangkat, tak copy di sini Bapak Ibu. Misalkan saya Ctrl C, saya mau membuat rubriknya Bapak Ibu. Berarti perencanaan saya klik, kemudian rubrik saya klik, ditempel di sini. Apa kriteria ketuntasannya? Saya kontrol di sini, tuliskan tambah ruang kerja Bapak Ibu. Sudah dikerjakan oleh Eduide di bawahnya sini nanti. Nah Bapak Ibu, enak sekali Bapak Ibu. Jadi rubriknya sudah jelas. Oh, anak itu saya katakan nanti tuntas, artinya mendapat nilai 3 itu kalau syaratnya kriterianya ini dipenuhi. Catatannya sudah ada. Jika siswa memenuhi semua kriteria, pada kolom 3 poin diberikan atau nilainya 3. Jika siswa memenuhi semua kriteria pada kolom 2, poin diberikan 2 dan seterusnya. Enak sekali kalau kita membuat kriteria ketuntasan atau rubriknya, penilaiannya bagaimana, itu mudah sekali. Artinya kalau Bapak Ibu membuat modul pun sudah terbantu dari sini. Tapi kalau membuat rencana pelajaran, kita bisa tinggal copy-copy saja Bapak Ibu dari hasil yang Eduide ini. Sekali lagi, ini adalah ilmu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa terbantu bagaimana membuat perencanaan. Kalau saya mencoba satu perencanaan ini tadi nggak sampai 5 menit bisa selesai Bapak Ibu. Sehingga kalau di matematika tadi misalkan saya di alur ini ada berapa tujuan atau berapa alur tujuan pembelajaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, anggaplah 10 atau 12, 12 kali 5 1 jam selesai ya Bapak Ibu ya. Bukan 3 bulan nggak selesai Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan jamnya mengajar berapa, alurnya ke berapa, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, itu Bapak Ibu, ilmu ini mempermudah kita. Ini namanya asisten kita sebagai guru, maka Bapak Ibu bisa gunakan ini. Bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Kalau mata pelajarannya tidak ada di sini, maksudnya Bapak Ibu bisa pilih yang mendekati. Contohnya misalkan pembelajaran apa, misalkan geografi. Di sini nggak ditulis geografi Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu geografi itu kan ilmunya ilmu sosial kan. Kita masukkan di sini, klik gitu. Kelasnya kelas berapa? Sesuaikan, misalkan kelas 11 gitu. Sesuaikan di sini. Kelas 11 di sini, gitu ya, kelas 12. Kemudian setelah itu Bapak Ibu urut dari atas mau ngapain kita, gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa telusuri semua tombol-tombol ini Bapak Ibu. Ini bermanfaat semua buat kita. Tapi untuk membuat perencanaan tadi sudah di sini, untuk menunjukkan pembelajaran yang yang mengaktifkan siswa nanti Bapak Ibu bisa di sini. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran diferensiasi dari sini. Nanti sudah dibuatkan diferensiasinya di mana. Nah, ini tadi hanya sekedar contoh Bapak Ibu, saya nggak membuat tombol semuanya karena kita perlu lebih lebih mengeksplor sendiri supaya Bapak Ibu paham. Sekali lagi kalau Bapak Ibu masuknya dengan menggunakan akun Belajar Ready, insya Allah tidak ada kesulitan. Kemudian ketika nanti keluarnya masih bahasa Inggris, tolong segera diganti dengan bahasa Indonesia. Kliknya di sembarang tempat, terjemahkan. Atau mungkin pengeluaran ini juga ada keluaran bahasa keluarannya apa harus kita pilih juga.
Gitu ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mampu dan mau untuk mengeksplor ini alat yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Bahkan Bapak Ibu bisa bertanya di sini tentang apapun materi yang Bapak Ibu kerjakan, termasuk membuat obrolan bersama dengan ini kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan tentang ini, anak-anak udah tahu Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak mencari Bapak Ibu kasih soal, dia cepat menjawab karena dia ngobrol dengan AI ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jangan kalah dengan kecepatan anak. AI ini banyak macamnya, tidak hanya edu ID, banyak juga saya misalkan punya AI yang chat ini khusus. Ini sudah saya gunakan Bapak Ibu untuk membuat karya ilmiah Bapak Ibu dengan cepat sekali. Mulai dari pengantar, pendahuluan sampai isi bisa dicoba kita cek ya satu saja. Misal ini alamatnya chat OpenAI. Misalkan kita mau buatkan pengantar. Karya saya berjudul misalkan judulnya adalah meningkatkan kompetensi guru di masa merdeka belajar. Misalkan saya punya karya tulis judulnya meningkatkan kompetensi guru di masa merdeka mengajar. Saya nggak buat pengantar, pengantarnya minta aja pada chat AI. Kita klik di sini Bapak Ibu, langsung dia mengetik Bapak Ibu. Enak kurang enak dari mana Bapak Ibu? Nah ini pengantar kita sudah buat, nanti ganti buatkan pendahuluan, judulnya sama. Nanti dia akan membuat satu buah karya yang cepat sekali Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya pernah membuat karya ilmiah dalam waktu sehari selesaikan oleh chat AI dan bisa kita jurnalkan juga nggak masalah. Namun harus kita kontrol ya kalimat-kalimatnya, jangan hanya diserahkan saja. Nanti kita tinggal edit Bapak Ibu, copy, paste, edit gitu ya. Copy, paste, edit gitu ya Bapak Ibu. Sehingga cepat sekali Bapak Ibu. Jadi AI ini Bu, A-nya itu singkatan dari artificial, I-nya intelijen, ini banyak sekali sekarang gunaannya. Kita bisa buat PowerPoint otomatis, bisa. Kita buat RPP, apalagi tadi sudah saya sampaikan pakai Edu. Kita mau pakai apa? Proyek, bisa. Kita mau menggunakan pembelajaran yang bersifat apa tadi? Misalkan E5, gitu. Bisa 5E gitu. Apa itu 5E? Bapak Ibu bisa klik di sini, coba saja nanti akan ada hasilnya Bapak Ibu. Klik di sini, judulnya apa? Bapak Ibu tinggal laksanakan. Oke, itu saja. Semoga Bapak Ibu bermanfaat. Apa yang menjadi tambahan informasi ini Bapak Ibu bisa eksplor sendiri secara mendalam. Yang pasti Bapak Ibu akan membuat tercengang dan membuat lebih berminat untuk membuat RPP tidak berbulan-bulan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.